Selamat datang di materi Arduino. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengenalan apa itu Arduino dan mengapa Arduino itu cukup penting dalam dunia elektronika. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang elektronika, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu elektronikanya sendiri, bagaimana kita membuat menggabungkan komponen-komponen elektronika sehingga dia memiliki fungsi khusus. Lalu yang kedua itu adalah pemrogramannya, bagaimana kita bisa mengendalikan menggunakan bahasa pemrograman si elektronika ini, terutama di elektronika digital, dan juga bagaimana kita bisa mendesain beberapa fungsi-fungsi tertentu nanti yang bisa digabungkan menjadi suatu fungsi yang kompleks seperti itu. Sehingga tiga komponen ini adalah komponen yang penting dalam ketika kita berhubungan dengan mendesain sebuah perangkat elektronika. Yang jadi masalah adalah ketika kita sebagai pribadi gitu untuk mempelajari atau membuat tiga komponen ini terhubung dengan baik atau dengan mudah, itu ada tembok penghalang seperti yang digambar di sini, yang membutuhkan usaha dan waktu yang cukup banyak ketika kita ingin menggabungkan semuanya. Seperti itu. Jadi usahanya seperti mendaki gunung seperti di ilustrasi digambar di sebelah ini. Jadi itu tidak mudah gitu, seperti itu. Dan oleh karena itu proses desain tentunya yang desain yang menggabungkan semuanya, itu sudah menggabungkan semuanya, itu banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan karena mereka timnya sangat banyak dan untuk menggabungkan semua ini jadi cukup mudah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana untuk yang desainernya itu adalah sifatnya pribadi untuk belajar, baik itu untuk belajar atau memang untuk ingin membuat sebuah desain elektronika seperti itu. Nah, setelah Arduino lahir, kita bisa sebut saja setelah Arduino lahir, walaupun Arduino itu bukan yang pertama gitu, saya highlight di sini warna merah. Arduino itu bukan yang pertama, tapi setelah Arduino itu lahir, tembok penghalang yang ada di sini itu bisa dihilangkan karena kemudahan dalam mendesain dan menggabungkan dan memprogram suatu perangkat elektronik itu jadi sangat mudah dan cepat setelah adanya Arduino. Arduino ini bukan yang pertama, saya highlight lagi, tapi salah satu yang sangat terkenal sampai saat ini gitu. Karena yang pertama adalah murah dibandingkan generasi-generasi sebelum Arduino gitu. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari apa itu Arduino? Arduino itu merupakan sebuah board yang digunakan untuk memulai elektronika dan pemrograman terbaik saat ini. Jadi ini salah satu bentuk tipe Arduino-nya, yaitu Arduino Uno R3. Yang perlu ditekankan di sini adalah Arduino ini sudah dalam bentuk board atau papan yang sudah disertai dengan chipnya, koneksi input outputnya, powernya, dan lain-lain. Gitu. Jadi mengapa ini menjadi sangat penting? Karena dia bentuknya sudah board lagi, bukan komponen satu-satu yang nanti perlu kita gabungkan lagi seperti itu. Nah, untuk informasi lebih banyak lagi tentang Arduino, sebetulnya bisa dikunjungi alamat www.arduino.cc. Tapi di sini akan dibahas setidaknya hal-hal yang penting tentang Arduino. Selanjutnya adalah mengapa Arduino itu maksudnya lebih bagus atau lebih baik dibandingkan generasi sebelum Arduino atau sebelum ada board yang mengintegrasikan banyak hal gitu. Jadi kalau misalkan dulu ketika kita ingin mendesain sebuah perangkat elektronika yang ada komunikasinya, ada prosesornya, ada memproses datanya, dan lain-lain, yang pertama kita perlu menentukan kira-kira chip microcontroller yang akan digunakannya itu apa sih? Ini salah satu contohnya, kalau kita menggunakan Atmel, frekuensinya berapa, lalu memori internalnya berapa, dan bisa diisi programnya sebanyak apa, itu jadi pertimbangan pemilihan chip microcontroller. Lalu yang kedua itu adalah loadernya. Loader itu yang akan mengisi chip ini oleh sebuah program gitu. Jadi ini contohnya loader. Nanti si chipnya ini
dihubungkan ke kaki-kaki yang di sini, lalu dikunci oleh ini, lalu diisi oleh suatu bahasa pemrograman. Tentunya bahasanya bisa ada yang menggunakan bahasa assembler atau biasa disebut dengan bahasa mesin, karena memang proses pembuatan kodenya itu kalau di assembler itu betul-betul kode mesin. Jadi kita tidak lagi mendekati bahasa manusia tapi lebih mendekati ke bahasa mesin, sehingga kita perlu tahu dan terbiasa dengan kode-kode tersebut. Tapi ada juga yang generasi menggunakan C atau C++ gitu. Lalu osilatornya kalau dibutuhkan seperti timer, itu nanti osilatornya itu seperti apa, clocknya tipenya apa. Ini salah satu contohnya, kristal. Lalu input outputnya juga seperti apa. Nanti ketika ada masukan dari luar dan ingin mengeluarkan sebuah output, itu nanti akan seperti apa. Proses konversi dari analog to digitalnya seperti apa, dan lain-lain. Seperti itu. Ini salah satu contoh ketika kita ingin menggunakan input output menggunakan paralel, menggunakan LPT atau COM secara serial. Ini yang generasi yang dulu sebelum ada USB. Nah, hal-hal seperti ini itu sudah diselesaikan di board Arduino ini, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan usaha yang cukup banyak di beberapa tahap ini ketika kita ingin mendesain sebuah perangkat elektronik yang cukup rumit. Seperti itu. Nah, jadi ini masalahnya itu adalah cukup memakan waktu, ya tentunya ada usaha juga, seperti itu. Nah, di Arduino ini sendiri itu yang pertama ini adalah boardnya yang sudah sebelumnya dibahas. Itu nanti kita bisa program menggunakan PC atau laptop yang terhubung pada koneksi USB yang di sini, USB-B. Nah, di sini juga ada beberapa kaki-kaki. Kaki-kaki ini yang bisa berkomunikasi untuk input dan output setelah diproses di microcontroller yang ada di sini. Gitu. Nanti kode yang diisikan ke chip ini itu nanti tentunya perlu di PC. Nanti kita masukkan kode-kodenya dan perintahnya seperti apa, sehingga nanti dia berperilaku atau dikendalikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, jadi di Arduino itu ada dua komponen yang penting, yaitu yang pertama itu boardnya. Lalu yang kedua itu adalah Arduino IDE-nya atau software yang digunakan untuk mengisi ke dalam chip yang ada di Arduino ini. Seperti itu. Jadi ini boardnya itu sebagai hardware-nya dan yang IDE ini sebagai software-nya. Yang jadi pertanyaan itu adalah mengapa sih kita memilih Arduino? Yang pertama itu adalah tentunya ini yang di-highlight nomor satu itu karena dia sangat murah. Jadi kalau harganya itu kurang dari $50 untuk yang originalnya atau yang aslinya, dan kalau untuk ada yang replika-replikanya itu ada yang bisa lebih murah lagi dibandingkan $50, seperti itu. Lalu sifatnya itu cross platform, jadi dia bisa digunakan menggunakan OS Windows, OS Mac atau Linux. Jadi dia lebih fleksibel di sistem operasinya, seperti bisa menggunakan 3 sistem operasi seperti ini. Lalu yang ketiga itu menggunakan bahasa sederhana karena dia menggunakan C dan C++ atau C++. Tidak lagi menggunakan bahasa assembler yang mendekati bahasa mesin. Untuk C dan C++ ini sudah lebih mendekati ke bahasa manusia, sehingga lebih mudah untuk dipahami gitu si kodenya, seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah open source untuk sisi softwarenya. Jadi open source dan extensible software maksudnya adalah semua source-nya itu dibuka sehingga semua bisa mengubah-ubahnya dengan mudah, dan juga banyak sekali komunitas yang mendukung untuk beberapa kasus-kasus itu. Contoh-contohnya sudah sangat banyak sekali dan dibuka secara bebas gitu, tidak dikunci untuk komunitas tertentu gitu. Jadi kelebihan dari open source adalah kita bisa mencari banyak sekali sumber untuk suatu kasus yang kita inginkan. Lalu extensible software ini kalau kita sebelumnya sudah memiliki libraries untuk C atau C++, untuk proses perhitungan tertentu yang khusus gitu, kita bisa langsung gunakan itu sebagai libraries. Jadi nanti bisa di-include sebagai libraries sehingga nanti kita tidak perlu lagi membuatnya dari awal gitu. Jadi kelebihan menggunakan bahasa yang umum dan banyak digunakan itu adalah seperti itu.
Lalu yang terakhir itu adalah open source. Jadi boardnya juga open source. Kita bisa melihat apa saja komponennya, rangkaian seperti apa, dan extensible hardware juga. Jadi kita bisa mengembangkan karena kita sudah bisa melihat semua rangkaian di Arduino-nya itu seperti apa. Kita bisa mengembangkan rangkaian untuk di-extend atau diperluas lagi fungsinya di luar dari standar minimum dari si Arduino-nya itu. Jadi kita bisa menambahkan misalkan tambahan-tambahan lain yang nanti diintegrasikan dengan Arduino yang kita miliki. Nah, untuk boardnya sendiri itu ada dua buah tipe board dari Arduino, yaitu yang pertama itu adalah board klasik. Board klasik ini yang banyak digunakan untuk awal-awalnya, terutama di Arduino Uno yang di sini. Itu biasanya untuk yang belajar itu di sini mulainya. Tapi lama-lama nanti kalau misalkan membutuhkan fungsi-fungsi yang lain, kita bisa menggunakan tipe-tipe atau board yang lain dengan fungsi-fungsi yang lebih banyak lagi. Lalu ada generasi yang disebut dengan Nano Family. Nano Family ini ukurannya sangat kecil, sesuai dengan namanya. Nano itu berarti skalanya sangat kecil, berarti dia digunakan untuk sesuatu yang portable gitu. Jadi nanti yang sangat kecil-kecil itu bisa nanti menggunakan yang generasi Nano ini. Untuk detail dari board yang dimiliki oleh Arduino itu bisa dikunjungi di www.arduino.cc EN Hardware. Ini semua board dan shield-nya itu bisa dilihat di sana. Seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan Arduino Shield. Shield ini adalah suatu board lagi gitu yang bisa dihubungkan secara mudah dengan Arduino yang standarnya gitu. Jadi ini contohnya Arduino-nya itu yang di paling bawah, lalu nanti terhubung dengan shield yang di tengah dan yang di atasnya. Jadi seperti sandwich atau seperti Lego, itu bisa ditumpuk-tumpuk dan langsung terhubung dengan kaki-kaki input-output yang ada di Arduino di sini. Jadi Arduino Shield ini akan menyederhanakan fungsi hardware menjadi interface sederhana. Jadi kalau misalkan tadi yang sebelumnya kita misalkan mengembangkan sebuah perangkat tambahan untuk Arduino, nanti kita bisa tinggal tempelkan di kaki-kaki input-outputnya. Beberapa contoh tipe Shield yang sudah banyak tersebar itu adalah untuk mengendalikan LCD, untuk mengendalikan LED yang biasanya nanti bisa membentuk huruf atau tulisan yang bergerak, LED matrix, atau juga untuk yang Wi-Fi dan Bluetooth ini butuh shield khusus, dan juga untuk mengendalikan motor baik itu servo atau stepper itu bisa menggunakan shield lain gitu, shield tambahan. Walaupun tidak semuanya butuh shield lagi gitu. Bisa juga digunakan yang buatan sendiri, atau misalkan kita dengan menghubungkan dengan membuat sendiri lah gitu intinya mah. Seperti itu dan lain-lain. Nah, untuk komponen yang kedua itu software tadi yang disebut dengan Arduino IDE-nya untuk melakukan pemrograman dan menyimpannya dalam chip microcontrollernya. Itu untuk yang terbaru itu sekarang bulan Mei 2022 itu Arduino IDE 1.8.19. Jadi nanti pasti akan ada perkembangan lagi setelah versi ini untuk penambahan fitur yang lainnya. Dan untuk download optionnya itu tentunya kita memiliki versi untuk Windows, versi untuk Linux, dan untuk Mac. Seperti itu. Termasuk juga untuk yang 32 atau 64 bit dan juga untuk ARM, chip yang menggunakan ARM. Seperti itu. Nah, bentuk kalau kita sudah menginstall dari Arduino IDE-nya, ini adalah bentuknya seperti ini. Dan ada dua buah fungsi standarnya, yaitu fungsi void setup dan void loop. Jadi void setup ini yang akan mengeset kira-kira pin input dan output yang akan kita gunakan itu yang mana. Nanti ditandai di sini di setup. Lalu nanti proses pengulangannya dari waktu ke waktu itu kan proses mengendalikan atau memberikan informasi atau ya apapun itu dilakukan secara berulang
misalkan per detiknya nanti dicek lagi, dicek lagi, itu masuk ke dalam fungsi loop yang dilakukan secara iterasi terus-menerus seperti itu. Kita tentunya bisa menambahkan lagi fungsi lain di bawahnya atau di atasnya, tapi dua fungsi ini harus tetap ada gitu. Seperti itu. Nah, untuk dasar dari Arduino itu cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.